Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mau menanggapi yang kepercayaan tadi eksklusivisme itu. Sebetulnya sudah benar ya bahwa diceritakan bahwa eksklusivisme itu artinya memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain itu buruk. Tapi pasti di balik suatu penyataan ada penentangannya gitu. Nah, penentangannya seperti ini. Semisal kita tuh yakin ada anak yang mau loncat di gedung gitu. Pasti kan kita yakin bahwa anak itu bakal celaka atau mati. Walaupun anak itu tidak meyakini bahwa dirinya bakal celaka, tapi karena kita sudah mengerti anak itu sudah akan celaka kalau melompat dari gedung, makanya kita larang atau kita larang dengan kekerasan gitu. Nah, terus bagaimana yang benar kan jadi membingungkan gitu. Apakah kita harus memaksakan keyakinan kita? Karena kalau kita sudah yakin, semisal orang tua, kenapa kita memaksakan keyakinan kita terhadap anak kita? Ya karena kita sangat yakin bahwa kalau kamu anak saya tidak sholat ya masuk neraka gitu, atau yang lain-lain ya, hukuman yang konsekuensi dari keyakinan yang kita yakini itu. Bagaimana tanggapannya dari Bapak Iz sendiri? Dengan Mas siapa? Rizky. Oke, baik. Saya jawab sederhana juga ya. Jadi kalau dalam Islam, tanggung jawab kita kepada yang lain, termasuk kepedulian kita kepada yang lain, itu wujudnya antara lain orang menyebutnya dakwah. Jadi dari kata-kata da'ayat'u, memanggil, mengajak. Jadi kita itu kalau peduli dengan wah saya benar ini, saya yakin temanku itu keliru. Nah itu kewenangan kita kepada dia itu mengajak, mengingatkan. Jadi ini level mengajaknya. Jadi karena kadang-kadang jalan dakwah, jalan mengajak yang keras, memaksa, itu hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Orang bisa tidak jadi sadar, bisanya malah resisten, marah. Tapi tetap saya paksa, Pak. Saya ada beberapa pengalaman, ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Ini baik, luar biasa baik. Tapi karena jalannya memaksa, akhirnya apa? Anak ini mungkin hafal banyak surat, banyak ayat, meskipun tidak sampai 30, tapi dia tidak cinta dengan Al-Quran. Karena pengalaman dia dengan Al-Quran adalah pengalaman yang traumatik. Dipaksa. Orang bisa dipaksa sholat, tapi dipaksa meyakini benarnya sholat tidak bisa. Untuk dia sadar benarnya sholat harus diajari pelan-pelan, sehingga dia sadar mau sholat. Nah, ini gunanya dakwah. Makanya rumusnya di surat Al-Asr itu watawasau bil haq, tapi juga watawasau bis sober. Iya kita ajak, tapi pelan-pelan. Lah kalau tetap tidak mau, Pak, sudah saya ajak loh, Pak, saya tetap tidak mau. Kalau bahasanya Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta. Jadi bukan engkau yang memberi hidayah, Allah yang memberi hidayah. Jadi tugasmu selesai. Ini kan ayat ini turun ketika Nabi prihatin tidak mampu mengajak, ada yang diajak masuk Islam tidak mau.
Kata Allah, ya innaka lan tahdi man ahbabta, bukan engkau yang memberi hidayah. Jadi kewenangan kita mengajak, mengarahkan, nuntun. Kalau yang diajak tidak mau, yang dituntun tidak mau, ya sudah. Yo, kita harus sabar juga, tetap pelan-pelan. Sopo ngerti lama-lama dia sadar, kita juga jangan putus asa. Tapi strategi keras itu tidak akan menyadarkan. Orang mungkin terpaksa, tapi kesadaran dan kemauannya sulit untuk bisa dibangkitkan melalui paksaan. Ya seperti gambaran saya tadi. Jadi kalau kamu tidak sholat, tak pukuli lo, tak anui lo. Ini kalau untuk anak-anak yang pikirannya belum utuh, itu mungkin efektif. Tapi orang tua di kayak gini tidak bisa. Kalau kita punya teman misalnya sama-sama mahasiswa kok tidak sholat, itu kita pakai kekerasan bisa urusan polisi. Kalau kamu tidak sholat tak pukuli lo. Kalau kamu urusannya polisi kalau sudah itu. Nah, jadi rumusnya itu. Makanya Rasulullah itu memberi rumus. Kalau kita melihat kemungkaran, pertama mengubahnya biyadihi. Biyadihi itu maksudnya apa? Gunakan kekuasaan. Kekuasaan itu berarti yang di bawah kuasa kita bisa kita mainkan. Karena kamu anak buah saya, yo di sini setiap zuhur harus sholat ya. Ini biliat, menggunakan kekuasaan. Tapi bukan kekerasan. Kalau tidak mau ya silahkan tidak kerja di sini. Nah ini namanya kekuasaan. Kalau memang di luar kuasa kita, yo bilisanihi, dinasehati, dipahamkan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak mampu ya saya bilang tadi itu sudah bukan tanggung jawab kita. Jadi kita bil kolbi, jadi ya wis mau gimana lagi, menurut saya engkau keliru. Yang saya yakini ini loh yang benar, ya sudah. Jadi itulah namanya dakwah. Jadi tidak agresif menyerang, apalagi menyerangnya dengan cara menjelek-jelekkan, apalagi di medsos, apalagi bongkar-bongkar aibnya, itu sama sekali tidak dituntunkan. Ada banyak cerita yang juga sering saya sampaikan, betapa arifnya, betapa lembutnya para ulama ketika mendakwahkan Islam. Contoh paling sederhana yang dekat dengan kita ya, yang dilakukan oleh para wali songo ketika mendakwahkan Islam ke masyarakat Jawa. Baik, saya kira itu untuk pertanyaan tadi.